Oke, kenapa yang ditampilkan kok tulang tangan dan kaki saja, Pak? Kenapa tulang yang badan nggak ditampilkan? Karena sekarang kita mempelajari organ gerak manusia. Jadi alat gerak manusia itu terdiri dari dua, yaitu kaki dan tangan. Sehingga yang akan kita pelajari hari ini adalah tulang di bagian kaki dan di bagian tangan atau bagian lengan. Nah, ini macam-macam tulangnya. Kita lihat dari yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu tulang lengan atas. Tulang lengan atas berarti yang ini ya, yang Bapak pegang ini namanya tulang lengan atas. Kemudian tulang di yang lengan ini, lengan bawah ini ada dua. Yang sebelah sini ini namanya tulang hasta, yang lurusnya jempol itu namanya tulang hasta, dan yang lurusnya kelingking ini namanya tulang pengumpil. Ya, kemudian yang tengah sini ini namanya tulang telapak tangan. Di dalam sini ada tulang telapak tangan. Kemudian baru ini tulang jari-jari, ada ibu jari, ada telunjuk dan lain sebagainya. Ini tulang untuk tangan. Kemudian tulang untuk bagian alat gerak bawah yaitu bagian kaki. Tulang panggul itu yang menopang bokong kita, itu namanya tulang panggul. Jadi ketika kita duduk, yang digunakan adalah tulang panggul. Nah, Pak, yang di tengah-tengah itu, yang di tengah-tengahnya tulang panggul, yang lincing itu namanya tulang ekor. Nah, tulang ekor ini tulangnya sangat rawan sekali, makanya dia dilindungi oleh tulang panggul. Jadi ketika ada adik jatuh, jatuhnya dengan posisi duduk, atau jatuhnya bokongnya duluan, itu nanti yang rawan retak adalah tulang panggul dan tulang ekornya. Ya, jadi adik-adik ketika bermain atau berkegiatan, kita harus berhati-hati, terutama ketika kita jatuh, jangan sampai kita jatuhnya tulang panggul kita duluan. Nanti kalau yang retak tulang panggul dan ekor, kita akan sulit untuk duduk. Jadi adik-adik akan tiduran terus, sulit untuk duduk. Kemudian turun ke bawah tulang paha. Tulang paha adik-adik tahu ya, pahanya kan yang ini. Bapak nggak bisa nunjukkan ya, pahanya yang ini. Nah, tulang paha, kemudian di bawahnya ada tulang betis. Tulang betis itu kalau di kaki kita, dia yang bagian belakang, yang kita sebut dengan betis, itu di yang bagian belakang itu ada tulang betisnya. Kemudian kalau tulang kaki yang bagian depan itu namanya tulang kering. Nah, di antara tulang paha dan tulang betis, di tengah-tengah yang bisa kita tekuk-tekuk ini yang ada sendinya, itu ada tulang yang namanya tempurung kaki. Dia bentuknya bulat, makanya dinamakan tempurung kaki. Kemudian kita turun ke bawah, ada yang bisa kita gerakkan di kaki kita, tulang pergelangan kaki. Kemudian sama seperti tangan, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari-jari kaki. Ini adalah macam-macam tulang yang ada di alat gerak manusia. Nah, di bagian tulang ini coba ada diperhatikan. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan sekarang. Ya, coba diperhatikan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 3 menit untuk memperhatikan tulang-tulang ini. Kalau ada yang bingung, Pak, ini posisi tulangnya di mana, letak tulangnya di mana, bisa ditanyakan sekarang. Setelah itu kita lanjutkan. Oke, 3 menit dari sekarang, silahkan diperhatikan. Oh iya, yang pakai HP itu screen-nya bisa di zoom ya pakai tangan. Kalau kurang besar nanti bisa di zoom sendiri pakai tangan. Pakai 2 jari ke zoom-nya.
Oke, sudah 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan dari bentuk tulang kita, tulang tangan dan tulang kaki? Ayo silahkan yang mau bertanya diperbolehkan. Oke, enggak ada yang tanya. Nanti ini akan Bapak bagi materinya ya. Untuk gambar ini. Jadi adik-adik tidak perlu menggambar, nanti bisa disimpan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Setelah kita membahas tulang, yaitu alat gerak lanjutkan. Kaki. Apa kah? Oke. Nah, ini ya gambar ototnya, otot polos ini. Gelendong itu maksudnya kayak gini, satu yang kayak yang sebelah kiri. Ini mouse-nya Bapak kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, mouse-nya yang gerak-gerak itu kelihatan? Enggak. Oh, enggak ada mouse-nya. Oh iya, yang share ini enggak ada mouse-nya ya. Cik, kalau gitu pakai yang share satunya. Sebentar, biar mouse-nya kelihatan, Bapak tampilkan dulu. Nah, ini mouse-nya kelihatan? Kelihatan. Oke, nah ini otot ya, yang namanya gelendong ini. Satu bentuk ini namanya satu gelendong. Nah, jangan dicoret-coret layarnya. Ini namanya satu gelendong, yang di tengah ini inti selnya ya. Yang di tengah ini adalah inti selnya. Ini otot polos. Otot polos itu biasanya bekerja di dalam, misalnya di dalam usus kita, di dalam lambung kita itu ada namanya otot polosnya. Karena dia bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi setiap kali ada yang masuk, contohnya di lambung ya, setiap kali ada makanan masuk, dia otomatis langsung memetabolisme, memprosesnya. Begitu juga ketika sampai di dalam usus kita. Ketika ada makanan yang masuk ke usus, dia otomatis langsung memprosesnya. Tidak menunggu perintah dari otak. Itu namanya otot polos. Nah, beda dengan otot lurik yang di tengah ini. Lihat dia ada garis-garisnya kan? Ada belang-belangnya antara warna merah dan warna putih atau pink. Merah pink ini namanya belang-belangnya. Itulah kenapa dia disebut otot lurik. Nah, kalau otot lurik, dia inti selnya berada di tepinya otot, di tepi seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Jadi adik-adik, kalau bisa gambarnya ini dihafalkan mana yang otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kemudian yang sebelah kanan adalah otot jantung. Kalau otot jantung ini dia bercabang ya, kayak dia mirip otot lurik, tetapi dia ada yang bercabang atau gandeng-gandeng seperti ini. Nah, ini kan bercabang atau gandeng. Nah, seperti ini dia antara satu ruas dengan ruas yang lainnya itu ada yang sebagian menempel atau bercabang. Itu namanya otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung berarti dia yang bekerja di jantung. Jadi otot jantung dengan otot polos ini dia bekerja tanpa kesadaran kita atau di bawah kesadaran kita, dia bekerja secara otomatis. Berbeda dengan otot lurik, dia hanya bekerja ketika otak memprosesnya atau otak memerintahnya. Seperti adik-adik ini sekarang, misalnya adik-adik nanti pengen lari atau pengen berjalan atau pengen ke kamar mandi, itu yang memerintah adalah otot lurik, di mana otot lurik diperintah oleh otak. Nah, sampai sini dari penjelasan tentang otot, ada yang ingin ditanyakan? Pak, yang hitam-hitam itu kayak kutu, Pak. Iya, kayak kutu itu namanya inti sel ya.
Nanti kalau ada SMP, nanti juga belajar tentang sel-sel dan inti-inti selnya nanti pakai mikroskop. Jadi ketika di zoom pakai mikroskop, adik-adik akan kelihatan jelas itu bentuknya seperti apa. Ini kan cuma bentuk ilustrasinya. Nanti bentuk aslinya adik-adik akan kelihatan sendiri. Kalau sudah SMP, nanti ada praktikum IPA. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Enggak, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sendi-sendi juga cukup adik-adik pelajari saja untuk sementara ini. Nah, Pak, mengapa ada sendi-sendi itu yang pertemuan antara tulang-tulang itu dihubungkan dengan yang namanya sendi, sehingga di perpotongan tulang ini dia dihubungkan oleh sendi. Dan sendi itu ada macam-macam berdasarkan cara gerak tulangnya. Seperti ini sendi putar, dia berada di leher, dapat digerakkan memutar. Nah, jadi ketika kepala kita bisa berputar-putar, itu yang bekerja adalah sendi putarnya. Kemudian selanjutnya ada sendi engsel. Lihat ya, di antara pergelangan di lengan atas dan lengan bawah kan kita bisa menekuknya. Ya, tangannya adik-adik juga bisa ditekuk kan ya. Nah, itu namanya sendi engsel yang berada di antara lengan atas dan lengan bawah. Nah, sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Jadi kita bisa gerakannya gini aja. Tidak bisa bergerak ke bawah lagi. Itu namanya sendi engsel. Kemudian sendi peluru, dia dapat bergerak ke semua arah. Dia berada di situ. Mana itu? Di antara panggul dan di di tulang paha. Kaki kita kan bisa bergerak kemana-mana ya. Bisa ke atas, ke kanan, kiri ya, bisa berputar-putar. Nah, itu karena dia namanya sendi peluru. Kan tadi ada tulang peluru ya. Jadi di sendi peluru itu nanti bentuknya ada yang di tulangnya itu ada yang bentuknya seperti mangkok, satunya bentuknya seperti bola. Nah, jadi ketika yang bentuk mangkok sama bola itu gandeng, itu yang bisa membuat sendi pelurunya itu berputar kemana-mana. Jadi itu karena itu kenapa dia dinamakan sendi peluru. Karena dia berbentuk bulat dan bisa bergerak ke segala arah. Kemudian sendi pelana, dia hanya dapat digerakkan ke dua arah. Sendi pelana itu ada di lengan tangan kita. Kan bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Beda dengan sendi engsel, kan sendi engsel cuma bisa bergerak 180 derajat. Berapa ini? Ya, tapi kalau sendi pelana dia bisa ke depan dan ke belakang. Kalau sendi engsel cuma ke satu arah saja. Itu bedanya sendi engsel dan sendi pelana. Selanjutnya adalah sendi geser, itu berada di pergelangan kaki kita. Karena dia cuma hanya bisa menggeser atau bergeraknya sedikit. Oh, habis. Nah, dari sendi ini ada yang ingin ditanyakan. Jadi hubungan sendi adalah hubungannya dengan selain untuk pertemuan antara tulang, dia juga yang menentukan macam-macam gerakan pada tubuh manusia, terutama pada alat geraknya, yaitu pada tangan dan pada kaki. Nah, selanjutnya kita ke macam-macam gerak otot pada manusia. Nah, ini ada 5 macam gerakan. Yang pertama adalah gerakan menekuk atau meluruskan. Gerakannya dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Ini Bapak kasih contoh ya. Bapak stop share dulu. Ngantuk gue. Ngantuk, kenapa kok ngantuk? Nah, ini Bapak nggak kelihatan. Sendi gerak menekuk atau meluruskan ini. Nah, ini kan kita bisa menekuk dan meluruskan. Ini yang terdapat, ini tadi sendi apa ini namanya? Ini namanya sendi engsel ya. Yang ada di sini namanya sendi engsel. Kemudian yang ini tangan kita. Nah, ini kan bisa ke depan, bisa ke belakang.
hanya dua arah. Nah, ini namanya sendi pelana. Dia bisa menekuk dan meluruskan. Kemudian gerakan yang kedua adalah menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerak menggetakkan kaki. Kalau kita hentak-hentak kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Ini tangan kita, misalnya ini bendanya. Nah, ditekan. Ini namanya gerak menekuk, menurunkan atau menekan. Kemudian gerak menaikkan, yaitu gerak dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut kita terbuka, kemudian kembali tertutup. Nah, saat kita mangap-mangap, ini kan naik apa? Naik turun ya. Ini namanya gerakan menurunkan atau gerakan menaikkan. Berarti otomatis kalau bisa naik, dia juga harus bisa turun karena harus kembali. Yang selanjutnya adalah gerakan memutar, dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Nah, jadi sendi peluru itu juga berada di sini, juga ada sendi peluru ya, di sininya kita. Kan ini bisa bergerak ke segala arah. Nah, sendi peluru berarti kaki kita bisa bergerak kemana saja. Sendi putar seperti kepala kita ini. Nah, ini namanya sendi putar. Kemudian bisa jalan-jalan seperti ini juga karena sendi putar. Yang terakhir, gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerak merentangkan tangan. Kelihatan ya. Nah, merentangkan tangan seperti ini. Kan ini menjauhi tubuh kita yang ini, kemudian ke sini mendekatkan tubuh. Nah, ini namanya gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, seperti itu. Itu namanya gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Kaki kita juga bisa. Misalnya kita meloncat-loncat sambil kaki kita membuka menutup. Seperti kalau kita senam ya. Nah, itu juga termasuk menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, ini dari gerak apa namanya tadi? Hah? Nyenggol sopo. Teman kesenggol. Maaf ya. Udah. Ini materi kita sudah selesai penjelasan dari Bapak. Nanti ada penjelasan tambahan lagi dari materi, itu tinggal dibaca. Tadi yang secara umum sudah Bapak jelaskan untuk materi subtema 2 hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Beneran? Oke. Enggak ada. Nah, nanti sebelum adik-adik mengerjakan soal, usahakan membaca video yang Bapak share itu. Jadi videonya hampir mirip dengan penjelasan Bapak. Selain itu nanti juga akan Bapak share materinya. Jadi setelah ini materinya dibaca terlebih dahulu. Setelah itu baru dikerjakan soalnya. Ya? Oke. Foto, Pak. Foto. Pak. Oh iya, sebentar. Baru tak absen kok. Bentar ya. Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Dinyalakan mic-nya. Adik-adik. Hadir. Avandi. Oh tadi anu ya. Adik Aira. Mana Adik Aira? Oh, belum hadir. Adik Faro. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Adik Alis. Hadir, Pak. Oke. Adik Rahel. Mana Rahel? Rahel belum ada. Adik Aska. Hadir. Hadir. Oke. Adik Dava. Nggak hadir, Pak. Nggak hadir, kemana? Nggak tahu, Pak. Sekarang ikut Zoom. Pulang kampung. Oh gitu. Adik Vino. Hadir. Hadir. Itu kenapa namanya diganti FF itu? Kebanyakan main Free Fire. Oh, udah banyak main Free Fire. Salib. Oh, salib. Oh, itu salib malan. Gabriel. Hadir, Pak. Hadir.
Dek Kaila. Hadir, Pak. Hadir. Dek Krisna. Ada. Dek Muhammad. Ada. Dek Abil. Hadir. Hadir. Dek Kinan. Hadir. Hadir. Dek Tasya. Hadir, Pak. Hadir. Dek Naila. Hadir. Hadir. Dek Aji. Enggak hadir. Nggak hadir. Dek Rara. Hadir. Hadir. Adik Talita. Enggak hadir. Nggak ada. Dek Silvi. Tadi ada. Hadir. Oh, itu ada. Dek Rendra. Hadir. 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 Oh iya itu. Dek Davian. Hadir, Pak. Oke. Dah, sebelum kita akhiri foto dulu ya. Dinyalakan kameranya dulu. Dilihatkan itunya wajahnya. Hitungan ketiga ya, Kak biasa. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik pada pagi hari ini. Jangan lupa setelah ini ada meet dengan Miss Hamidah ya, nanti sesuai dengan jamnya. Setelah ini Bapak share materinya dan link soalnya. Apabila nanti ketika membaca materi ada pertanyaan atau bingung bisa telepon ke Pak Hendri. Terus jangan lupa materinya dicatat di buku tulis ya, dirangkum sesuai dengan kemampuan adik-adik. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Salam. Salam. Sama-sama.